Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jaga Lumpitu. Semoga dalam keadaan sehat, orang satu apa rahmat barokah salam Allah surahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Raden Syarif Rahmat menyampaikan beberapa hal terkait berkumpulnya para petinggi laskar di Pleret Bantul di dalam pondok pesantrennya Gus Fuad, yang mana di situ terkumpul beberapa ketua-ketua laskar, komponen-komponen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan kreator YouTuber hadir di situ sekitar 30 orang untuk ikut berpartisipasi menyimak, menayangkan wejangan-wejangan daripada petinggi-petinggi laskar yang notabene dipandang perlu untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat luas yang selama ini telah terpapar oleh sebuah mahabbah doktrin fanatik buta dari beberapa oknum habaib yang notabene ingin merusak tatanan di negeri Nusantara ini, sehingga dipandang perlu beberapa petinggi laskar untuk bertemu, mudoroso, menyampaikan beberapa perihal, menyamakan persepsi, visi dan misi demi lancarnya perjuangan Wali Songo. Untuk itu mari kita simak bagaimana penuturan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Raden Syarif Rahmat di bumi Pleret Bantul. Sekali lagi mohon maaf yang kali haramat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini di bumi Pleret Ponpes Raudhatul Fatihah kehadiran dua tamu yang sangat luar biasa sebagai bentuk apresiasi, bukti, dukungan dan ketegasan terhadap risalah pengging, di mana seluruh organ, organisasi dan panglima-panglima laskar pecinta Wali Songo, pecinta marwah leluhur Nusantara dan sejarah bangsa hadir. Ini kalau dari siang tadi Panglima Laskar Mataram Raya sudah hadir bersama kru, sekjen, sesepuh dan lain-lain. Juga dari Panglima Laskar Raja Wali Songo yang pusatnya di Surabaya, Gus Harun dengan kru dan tim hadir. Terus juga tuan rumah Laskar Nusantara Kiai Fuad Riyadi dan seluruh jaringan sahabat-sahabat pecinta Nusantara NKRI harga mati, para saudara YouTuber kita yang hadir kurang lebih sekitar 30-an ya. Sebagian masih di jalan menuju ke sini karena ada beberapa kendala mobil di tol Putri Mojopahit atau juga Gus Ahong. Kiai Nur Ihya tadi juga izin harus balik ke Surabaya karena ada suatu kepentingan mendadak. Di samping saya ada Dr. Sugeng Sugiharto yang kemarin saya tulis sebagai pelanginya Nusantara. dan tak lupa yang paling dimuliakan oleh kita semua, sesepuh penasihat kita semua, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Beliau juga Pak D-nya Gus Fuad, Pak D yang sering jewer telinganya keponakan ya. Dan yang paling kita banggakan dan juga kalau dulu 10 November itu seluruh trah Wali Songo, resolusi jihad, para santri kiai sudah sepakat untuk melakukan pertempuran frontal melawan Inggris, menunggu Kiai Abbas. Nah, Kiai Abbas jilid kedua hadir. Tidak sempurna perlawanan tanpa ada Abbas. Dan Abbas jilid kedua telah hadir sekarang di bumi Pleret. Ini bersejarah, ini beliau hadir di sini menunjukkan bahwa keluarga Nusantara, keluarga Bani Mataram, seluruh trah Wali Songo dan juga Sunan Gunung Jati yang juga seorang sunan yang hebat, luar biasa. Beliau adalah pemangku di tanah Pasundan, seorang sunan, ulama dan juga seorang raja yang menurunkan trah kerajaan Kesultanan Cirebon dan Banten. Ini salah satu cucunya hadir di sini mewarnai bumi Mataram. Semoga ini menjadi darah baru persatuan dari yang diwujudkan dalam risalah pengging, di mana semua organisasi pecinta tradisi sejarah dan leluhur Nusantara bersatu padu. Itu yang bisa kami sampaikan.
mohon para YouTuber atau para yang hadir, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada beliau, atau mungkin di saat yang berbahagia ini sepatah dua patah kita butuhkan dari yang pertama Kiai Haji Raden Syarif Rahmat dan juga Gus Abbas Buntet untuk memberikan sambutan. Monggo Kang Mas Yai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi di dalam perjuangannya itu seringkali dibantu oleh makhluk-makhluk yang secara lahiriah itu lemah. Nabi Nuh menang karena dibantu oleh air. Nabi Ibrahim menang karena nyatanya menangnya bukan karena kekuatan dia sendiri, tetapi ada nyamuk yang masuk telinganya Namrud. Nabi Musa menang juga dibantu oleh tongkat kayu yang sudah kering sekelas kayu bakar. Nabi Sulaiman berhasil juga karena dibantu oleh hewan-hewan. Bahkan beliau termasuk yang pluralisme. Setan saja dimasukkan dalam kabinetnya, tapi profesional. Kemenangan Ka'bah, hancurnya Abraha itu bukan oleh Abdul Muthalib, karena ketika melihat kekuatan tentara gajah, Abdul Muthalib cuek saja, kata orang-orang. Ketika ditanya kenapa panjenengan diam ketika Ka'bah diserang, padahal ketika kambing diganggu hewan binatang buas panjenengan usir. Beliau mengatakan Ka'bah itu ada yang ngurus sendiri. Kalau binatang ternak memang aku yang merawatnya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan burung ababil. Artinya sebenarnya Allah tidak butuh dengan Nabi Nuh, tidak butuh dengan air, dengan Nabi Nuh, karena toh menangnya kena air. Allah tidak butuh dengan Ibrahim, nyatanya matinya juga musuhnya dengan nyamuk kok. Allah tidak butuh dengan Musa, nyatanya matinya pakai tongkat kok, dan seterusnya. Tapi Allah ingin tahu mana di antara orang-orang yang hidup yang mau mendaftarkan diri masuk dalam barisan menjemput kemenangan. Nah, kita hari ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, yaitu yang sudah kita bahas setiap hari. Untuk memenangkan Indonesia, Allah tidak butuh Syarif Rahmat, Allah tidak butuh dengan Gus Fuad, Allah tidak butuh dengan Gus Fakih, Allah nggak butuh dengan Gus Abbas, Allah juga tidak butuh dengan Kiai Mufid atau Dr. Sugeng. Allah bisa menghancurkan musuh-musuhnya dengan dia sendiri, tetapi Allah membuka pendaftaran karena nanti di hadapannya ada catatan orang-orang yang turut menjemput kemenangan itu.
Bisa jadi kemenangan itu melalui hal-hal yang kita anggap sepele. Nah, YouTuber ini adalah pasukan yang sudah disiapkan Allah juga untuk meraih kemenangan. Insya Allah, yang membuat kita menang itu bukan karena kuatnya. Musa tidak pernah menduga bahwa tongkatnya bisa jadi ular. Tidak pernah mimpi bahwa tongkat itu bisa pecahkan 12 mata air. Dan tidak membayangkan bahwa dia bisa belah lautan. Tidak membayangkan sama sekali. Tapi karena dia sudah bersentuhan langsung dengan sang pejuang, justru kemenangan itu keluar dari yang dianggap lemah. Saya kira itu ya. Kebetulan besok malam ada haul Mbah Munawir, itu kerabat kita di sini. Bagi teman-teman YouTuber yang masih ada di Jogja, bagus kalau bisa rawuh di Kerapia, nyambung. Saya kira itu saja, tidak panjang-panjang. Saya ya sekedar ikut rame-rame aja, sekedar ikut senang bahwa mimpi dan angan-angan ini sudah mulai terwujud. Tadi majalah sudah dibagi nggih. Mohon kus majalah apa pada suka. Karena sesungguhnya saya tuh berdoa cukup lama, ya Allah, Indonesia kok koyong ini. Sudah saya bedah masalah dengan seminar tingkat nasional, enggak muncul-muncul. Artinya bahwa yang hari ini kumpul itu memang sudah dipilih oleh Allah, sudah pilihan. Kita tidak akan mempersoalkan tentang pilkada, tentang pemilu, tentang pilpres, gak ada soal. Silahkan masing-masing kita berbeda, silahkan masing-masing kita punya pilihan. Kan mobil itu ada 3. Yang pasti mau mobil yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, jurusannya sama, kita akan ziarah Wali Songo. Itu kuncinya. Tolong difahami bagi yang tidak sependapat, ini bukan soal kita. Sama dengan tadi ketika diberikan hidangan sate kambing, beliau dengan saya tidak makan sate kambing. Jangan dicela kalau tidak doyannya itu. Jangan dicela, namanya gak doyan. Tapi apapun kita wis kadung jadi tim perjuangan untuk Wali Songo dan NKRI, selalu berbicara, selalu saling silaturahim. Soalnya kita mudah sekarang sudah bisa pakai WA, bisa pakai handphone. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai pejuang-pejuang. Silahkan jadi air, tapi tolong mengalir, jangan beku. Silahkan jadi burung, angkat batu. Silahkan jadi tongkat, terima kalau dipukulkan ke batu, dipukulkan ke lautan. Siapapun kita, insya Allah ada fungsinya. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.